Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha. Yang pertama, mengurus izin usaha. Izin usaha adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi pengelolaan suatu usaha. Surat izin usaha antara lain surat izin tempat usaha atau situ dan izin HO atau lingkungan. Situ atau HO umumnya dikeluarkan oleh Pemda tingkat 1 dan tingkat 2 sepanjang ketentuan Undang-Undang Gangguan atau HO yang mewajibkannya. Prosedur pengurusan surat izin tempat usaha atau izin HO antara lain: 1. Meminta izin tertulis dari tetangga. 2. Setelah diketahui RT, dibawa ke kelurahan dan kecamatan. 3. Selanjutnya dibawa ke kota atau kabupaten untuk memperoleh situ atau HO. 4. Membayar biaya izin dari registrasi. Kelengkapan persyaratan situ yakni: 1. Permohonan yang telah disediakan. 2. Fotokopi KTP. 3. Fotokopi akta tanah. 4. Fotokopi pembayaran PBB. 5. Surat persetujuan dari masyarakat yang diketahui oleh Kades dan Camat. 6. Rekomendasi dari Camat. 7. Fotokopi IPPL dari Dinas Tata Ruang. 8. Izin lokasi dari BPN. 9. Fotokopi IMB. 10. Surat dari BKPM atau BKPMD. 11. Situ atau IUUG. 12. Fotokopi NPWP. 13. Fotokopi retribusi. 14. Fotokopi akta pendirian perusahaan yang berbadan hukum. 15. Surat perlimpahan penggunaan tanah. Selanjutnya, penetapan besarnya retribusi. Ketentuan tata cara perhitungan retribusi situ adalah luas ruang usaha dikali angka indeks lokasi dikali angka indeks gangguan dikali tarif. 1. Tarif luas ruang usaha. 2. Indeks lokasi. 3. Klasifikasi indeks gangguan. 4. Ketentuan tata cara perhitungan retribusi registrasi. 3. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Beberapa keuntungan dengan memiliki SIUP adalah: 1. Mendapat jaminan perlindungan hukum untuk kelangsungan dan kepastian usaha. 2. Mempermudah dalam proses pengajuan kredit kepada perbankan atau lembaga keuangan. 3. Bukti memiliki dan menjalankan usaha bila akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. 4.
mendapat prioritas pembinaan dari instansi pemerintah yang menangani pembinaan usaha kecil. Tata cara memperoleh SIUP adalah 1. Datang ke bagian urusan perizinan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah tingkat 1 atau tingkat 2. 2. Mengisi dan mengajukan surat pengajuan izin atau SPI dengan melampirkan syarat A. Fotokopi akta notaris tentang pendirian suatu usaha. B. Fotokopi dari pemilik perusahaan. C. Pas foto dari pemilik perusahaan sebanyak 4 lembar dengan ukuran 3x4. D. Menyerahkan kembali formulir dan persyaratan lainnya kepada petugas bagian perizinan. D. Pengurusan pajak. 1. Pengajuan NPWP. Pada umumnya, yang diwajibkan didaftar dan mendapatkan NPWP adalah A. Badan yang memiliki subjek pajak penghasilan yaitu PT, CV, firma, BUMN atau BUMD. B. Orang perorangan atau pribadi wajib pajak yang mempunyai penghasilan neto di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. 2. Fungsi pajak. A. Untuk mengetahui identitas wajib pajak. B. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak. C. Sebagai sarana pengawasan administrasi perpajakan. 3. Pencantuman NPWP. A. Formulir pajak yang digunakan wajib pajak. B. Surat menyurat dalam hubungan perpajakan. C. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP. 4. Pendaftaran NPWP. Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan adalah A. Fotokopi akta pendirian atau akta perubahan yang terakhir. B. Fotokopi situ atau surat keterangan dari instansi yang berwenang. C. Fotokopi KTP atau kartu keluarga atau paspor pengurus. D. Fotokopi kartu NPWP kantor pusat atau cabang. E. Surat kuasa bagi yang mewakilinya. E. Membuka rekening bank. Prosedur untuk membuka rekening bank adalah dengan mendaftarkan diri di bank dan mengisi formulir pendaftaran yang berisi sebagai berikut. 1. Pemilik kegiatan usaha. 2. Alamat. 3. Nama pengurus. 4. Alamat dan pengenal pengurus. 5. Tanggal mulainya usaha. 6. Nama referensi. F. Tanda daftar perusahaan atau TDP. Tanda daftar perusahaan atau disingkat TDP atau nomor registrasi perusahaan disingkat NRP. Setelah memiliki SIUP dan NPWP, wirausaha bisa mendaftarkan perusahaannya ke DPARindak setempat dengan prosedur sebagai berikut. 1. Mengisi formulir pendaftaran. 2. Melampirkan fotokopi KTP, NPWP, SIUP, dan akta pendirian. 3. Membayar biaya administrasi.
4. Dengan menunjukkan bukti pembayaran, wirausaha dapat mengambil tanda daftar perusahaannya. G. Analisis mengenai dampak lingkungan atau disebut juga dengan AMDAL. AMDAL adalah studi mengenai akibat pada lingkungan sebagai akibat aktivitas kegiatan suatu usaha. Jenis usaha yang diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap keseimbangan ekosistem diantaranya 1. Jenis usaha pengolahan lahan dan bentang alam. 2. Jenis usaha eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarui maupun yang tidak. 3. Jenis usaha yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya. 4. Jenis usaha yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam atau lingkungan cagar budaya. 5. Jenis usaha, proses, dan kegiatan yang pemanfaatannya secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan, dan kemerosotan sumber daya alam. 6. Jenis usaha introduksi, jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasa renik. 7. Jenis usaha pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. 8. Jenis usaha penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan. 9. Jenis usaha yang mempunyai resiko tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara. Dokumen yang perlu dipersiapkan dalam mengurus AMDAL adalah 1. Fotokopi KTP atau SIM dari penanggung jawab atau pemilik. 2. Fotokopi akta pendirian perusahaan. 3. Fotokopi situ. 4. Fotokopi NPWP. 5. Fotokopi NRP. 6. Fotokopi denah, gambar, lokasi perusahaan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada 3 elemen penting dari sasaran atau target sebuah promosi, yaitu A. Pembentukan merek atau branding. B. Layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi. C. Menciptakan kesetiaan pelanggan. Ada 6 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha, yaitu sebagai berikut. A. Penjualan personal atau personal selling. Penjualan personal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. Sistem komunikasi antara perusahaan dan konsumen dilakukan oleh tenaga penjual atau wiraniaga. Sistem komunikasi dengan cara penjualan personal banyak dilakukan untuk produk-produk jasa, distribusi, perdagangan, dan lain-lain. Penjualan personal digunakan jika anggaran promosi tidak terlalu besar. B. Iklan atau advertising. Iklan adalah komunikasi produk melalui media dan tidak dilakukan secara individu atau perorangan. Melalui sistem komunikasi diharapkan calon pelanggan bisa melihat, mendengar, membaca, dan mengenal, serta akhirnya tertarik dengan produk yang diiklankan di sebuah media sosial, misalnya seperti di spanduk,
banner, internet, radio, atau televisi. C. Promosi penjualan atau sales promotion. Promosi digunakan untuk memasarkan dan mengomunikasikan pesan produk Anda kepada calon konsumen. Promosi penjualan terdiri dari beragam alat promosi yang dirancang untuk mengetahui kecepatan dan kekuatan rangsangan dan respon pasar terhadap produk. D. Publikasi atau publication. Publikasi mencakup pengaturan komunikasi massa di luar iklan dan promosi penjualan. Biasanya, publikasi bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau memperkuat merek secara tidak langsung dan tidak bersifat menjual. E. Sponsorship. Sponsorship merupakan aplikasi dalam mempromosikan produk atau merek yang berasosiasi dengan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan pemerintah dan masyarakat. F. Komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli atau point of purchase. Komunikasi dengan sistem ini bertujuan untuk mempengaruhi seseorang pada saat orang tersebut akan mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Demikianlah video materi pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan bab 1 semester 2 untuk siswa kelas 11 pada materi perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang.